Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faziatul Fajriyah dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah. Di sini, pada pertemuan ketiga kali ini, saya akan menjelaskan tentang strategi loyalitas. Baik, yang pertama yaitu adalah orientasi pelanggan pada kualitas layanan. Nah, kan biasanya loyalitas layanan itu didefinisikan sebagai apa? Komitmen mendalam untuk membeli kembali atau berlangganan secara konsisten pada produk atau jasa pilihan di masa yang depan. Nah, itu loyalitas pelanggan. Nah, jika konsisten kualitas layanan itu akan menimbulkan maksudnya jika ekspektasi pelanggan itu melalui orientasi ini yang mendalam pada kebutuhan dan keinginan mereka, biasanya konsisten ini dia akan memberikan loyalitas yang baik bagi pelanggan. Nah, itu jika melalui orientasi. Dan yang kedua yaitu adalah fondasi teoritis layanan dalam ekosistem bisnis. Nah, biasanya kan kualitas layanan ini adalah penilaian jasa kita dari pelanggan. Jika pelanggan menilai pelayanan jasa kita baik, maka hasilnya akan baik. Jika itu baik, jika pelayanan kita buruk, maka hasilnya akan buruk. Nah, maka dari itu kita harus mempunyai fondasi yang kuat. Untuk apa? Untuk membuat pelanggan mempunyai daya tarik sendiri. Nah, kan sekarang itu biasanya pelanggan modern. Nah, pelanggan modern itu menghargai profesional dan emosional yang konsisten. Jika dibandingkan sekedar hanya promosi saja. Nah, itu jika cuma dipromosikan saja itu tidak akan mempunyai daya tarik bagi mereka. Nah, itu yang kedua. Dan selanjutnya yaitu adalah dimensi servekual. Untuk apa? Untuk mengukur standarnya. Nah, biasanya dimensi servekual itu yang pertama itu adalah keandalan, reliability, yaitu adalah kemampuan memberikan layanan yang dijanjikan dengan segera dan akurat dan memuaskan. Itu adalah yang pertama, dimensi yang pertama yaitu keandalan. Dan dimensi yang kedua yaitu daya tanggap, yaitu responsif. Maksudnya daya tanggap di sini adalah keinginan staf untuk membantu pelanggan dan memberikan layanan dengan tanggap dan cepat. Nah, itu dimensi yang kedua. Dan dimensi yang ketiga itu adalah jaminan. Nah, jaminan di sini adalah mencangkup semua pengetahuan, kompetensi, kesopanan dan sikap dapat dipercaya dari staf. Itu dimensi yang jaminan. Dan dimensi yang keempat yaitu adalah empati, yaitu kemudahan dalam menjalin relasi, yaitu komunikasi yang baik dan pemahaman atas kebutuhan individual. Itu yang empati. Dan yang terakhir yaitu bukti fisik, yaitu penampilan fisik, prasarana personal dan lingkungan sekitar perusahaan. Itu ada termasuk dimensi servekual yang digunakan pada standar kualitas layanan di sini. Selanjutnya yaitu adalah mekanisme kausalitas, yaitu kepuasan, kualitas, dan loyalitas pelanggan. Nah, kualitas dan loyalitas pelanggan merupakan proses yang melibatkan kepuasan. Sebagai apa? Sebagai variabel mediasi kuncinya. Selanjutnya yaitu adalah analisis jalur dan pemodelan struktural. Nah, biasanya analisis jalur itu, jika huruf X1 itu adalah kualitas layanan, dan Z-nya itu adalah kepuasan, dan Y-nya itu adalah loyalitas. Nah, model hubungannya bisa dilihat di PPT. Dan selanjutnya yaitu adalah strategi orientasi pelanggan dalam budaya organisasi. Nah, orientasi pelanggan merupakan sebuah pendekatan strategis yang menempatkan kepentingan pelanggan sebagai prioritas utamanya dalam setiap fungsi organisasi. Nah, itu adalah strategi orientasi pelanggan dalam budaya organisasi. Sedangkan budayanya tersebut adalah harus diinternalisasi oleh seluruh jajaran organisasi, mulai dari manajemen puncak hingga staf lini depan. Itu adalah penerapan orientasi pelanggan yang efektif memerlukan transformasi budaya. Itu adalah yang strategi orientasi pelanggan dalam budaya organisasi. Nah, selanjutnya yaitu adalah metode dan tindakan orientasi pelanggan. Mengapa ada metode ini? Untuk apa? Untuk mewujudkan orientasi pelanggan yang nyata, sehingga perusahaan perlu mengadopsi berbagai metode operasional yang sistematis. Nah, metode yang pertama yaitu adalah pengukuran kepuasan dan umpan balik. Perusahaan harus secara rutin mengukur tingkat kepuasan melalui customer. Untuk apa? Untuk memberikan wawasan langsung mengenai persepsi pelanggan dan membantu mengidentifikasi area yang membutuhkan perbaikan. Nah, itu metode yang pertama. Dan metode yang kedua yaitu adalah personalisasi layanan, yaitu adalah pemanfaatan data CRM, Customer Relationship Management. Nah, itu memungkinkan perusahaan untuk menciptakan penawaran yang disesuaikan, yang direkomendasikan sehingga relevan. Nah, itu metode yang kedua. Dan metode yang ketiga yaitu adalah optimalisasi multi-channel support, yaitu kan biasanya di era digital ini pasti biasanya kan itu bisa lewat di chat, media sosial. Nah, itu bisa metode yang ketiga. Dan metode yang terakhir yaitu adalah pemberdayaan karyawan. Nah, pemberdayaan karyawan di sini itu adalah melatih karyawan, yaitu memberi wawasan kepada karyawan, sehingga karyawan yang diberdayakan dan cenderung lebih responsif dan mampu menciptakan kesan positif saat menghadapi kesulitan. Itu metode yang terakhir. Nah, yang terakhir yaitu adalah digitalisasi dan personalisasi masa depan loyalitas. Nah, di sini ini menjelaskan tentang penanganan keluhan pelanggan harus dilakukan dengan cepat. Biasanya kan itu ada teknologi digital seperti AI, big data, dan sistem omni-channel. Nah, itu bisa membantu perusahaan memberikan layanan yang lebih cepat. Nah, biasanya di e-commerce itu kan pasti ada, biasanya itu ada kayak AI, big data, itu pasti biasanya itu ada di e-commerce. Nah, perusahaan yang mampu menggabungkan kualitas layanan, teknologi, dan orientasi pelanggan akan lebih mudah membangun loyalitas pelanggan. Dan teknologinya itu bisa juga, maksudnya teknologinya itu lebih canggih, itu bisa mempermudah melayani pelanggan.
Nah, kesimpulannya yaitu adalah strategi loyalitas yang berorientasi pada kualitas layanan merupakan pendekatan holistik yang mengintegrasikan budaya organisasi, proses operasional, dan inovasi teknologi melalui analisis mendalam terhadap berbagai kerangka kerja dan praktik industri. Dapat disimpulkan bahwa keberhasilan dalam menggabungkan loyalitas pelanggan ditentukan oleh beberapa pilar utama. Itu kesimpulannya. Baik, terima kasih. Jika ada kesalahan dari kata-kata yang saya jelaskan, saya mohon maaf yang tiada batasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.